Di pengadilan, sidang atas kasus tabrak lari sedang berlangsung. Terlihat terdakwa dan jaksa berusaha menahan tangis dan emosi mereka ketika jaksa itu menghukum sang terdakwa selama 5 tahun kurungan penjara. Dan diceritakanlah awal mula dari kejadian menyedihkan ini. Sebuah pesta sedang berlangsung. Seorang lelaki kaya dan arogan yang bernama Jo Min Hyuk kembali memulai aksinya sebagai seorang playboy. Namun karena ia merasa tidak seru, ia pun meninggalkan wanita itu dengan membuang pakaiannya. Karena keadaannya yang mabuk, Min Hyuk pun diantar oleh wanita yang bernama Kang Yoo Jong yang bekerja paruh waktu sebagai sopir pengganti. Dalam perjalanan, Min Hyuk melihat sosok wanita yang dicarinya selama ini dan membuat kekacauan di tengah jalan. Min Hyuk yang tak menjumpai sosok itu bersikeras untuk berkendara dalam keadaan mabuk. Tentu saja hal itu tak dibiarkan oleh Yoo Jong dan membuatnya membuang kunci mobil Min Hyuk. Min Hyuk mengunjungi rumah seseorang yang bernama So Ji Hee, sosok wanita yang dicintai oleh Min Hyuk. Jo Min Hyuk adalah anak orang kaya yang akan dijodohkan oleh wanita lain yang bernama Shin Seon, yang juga anak orang kaya dari keluarga kejaksaan. Sementara So Ji Hee ini hanyalah seorang wanita miskin yang tak memiliki apa-apa. Karena itulah orang tua Min Hyuk tak merestui mereka dan membuat Ji Hee melarikan diri dari Min Hyuk. Dalam perjalanan, Min Hyuk kembali bertemu Yoo Jong yang sedang bekerja. Di sana ia tak ingin membayar biaya masuk dan memberi jaminannya berupa cincin pernikahannya yang ditolak oleh Seon pada Yoo Jong. Min Hyuk pun berjanji akan datang besok untuk mengambil barang itu. Yoo Jong diam-diam terkagum melihat cantiknya cincin itu. Di sana pun ia merencanakan kejutan untuk pacarnya atas hubungan mereka yang terjalin selama 7 tahun. An Do Hun adalah sosok pacar itu. Dia berasal dari keluarga sederhana yang baru bekerja sebagai seorang jaksa. Sebagian usaha suksesnya itu berasal dari uang yang dihasilkan oleh Yoo Jong melalui banyak pekerjaan. Namun sepertinya ibu Do Hun yang serakah malah menyimpan perasaan tak suka pada Yoo Jong dan berusaha menjodohkan anaknya dengan wanita yang lebih terpelajar. Secara tak sengaja pun Yoo Jong mengetahui hal itu dan berusaha berpura-pura bersikap seperti biasa. Lagi-lagi, Yoo Jong harus menikmati anniversary mereka dengan kesendirian. Tetapi tak lama setelah itu, Do Hun mendatanginya dan membawanya ke sebuah restoran yang dulu mereka kunjungi di masa lalu. Di sana dengan tulusnya, Do Hun mengungkapkan rasa terima kasihnya, rasa cintanya, dan rasa inginnya menjadi seorang suami untuk Yoo Jong. Mereka pun menikmati malam indah dan bahagia itu. Di baliknya ternyata ada So Ji Hee yang iri melihat hubungan normal mereka. Di sana ia hanya mengambil fotonya bersama Min Hyuk dan menelponnya tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Dalam perjalanan, Ji Hee pun melihat sekretaris Min Hyuk bernama Choi Kwang Soo yang datang untuk mencarinya. Ia pun berusaha kembali melarikan diri. Di waktu yang sama, Yoo Jong dan Do Hun yang menikmati kebahagiaan itu malah hampir mengalami kecelakaan fatal. Merasa menabrak sesuatu, Do Hun pun keluar memeriksanya. Dan ia menemukan seorang wanita yang tak sengaja ditabraknya, yang tidak lain adalah So Ji Hee. Bukannya segera membawanya ke rumah sakit, ia malah meninggalkan wanita itu sendirian dalam keadaan sekarat. Do Hun yang ketakutan hanya bisa menunjuk tong besar itu sebagai benda yang mereka tabrak.
Tak ingin terjadi kecelakaan pada mobil lain, Yu Jong pun bersikeras memindahkan tong besar itu. Min Hyuk mendapat kabar keberadaan Ji Hee dari Kwang-soo, dan ia mendapati kekasihnya telah dalam keadaan krisis. Di waktu itu, Do Hun yang telah mengantar Yu Jong kembali mengunjungi tempat kejadian itu, dan hanya bisa berusaha terlihat tenang. Di rumah sakit, An Min Hyuk mendengar kabar kematian bayi di tubuh Ji Hee yang masih krisis. Ia pun merasa marah dan gila setelah mendapati dirinya yang tak tahu apa-apa tentang hamilnya pacarnya itu. Di pagi hari, Yu Jong mengunjungi rumah Do Hun dan melihat mobil itu yang penuh dengan kerusakan. Ia pun membawanya ke bengkel untuk diperbaiki. Di waktu yang sama, Min Hyuk mendapat 3 orang yang menjadi tersangka pada kasus itu. Ia pun melihat sosok Yu Jong yang beberapa kali ia temui. Saat itu juga Ji Hee sempat tersadar dan menyempatkan dirinya mengucapkan cinta pada Min Hyuk sebelum akhirnya menghembuskan napas terakhir. Keesokannya, seorang detektif melihat mobil Yu Jong yang telah diperbaiki. Tak ingin Do Hun terlibat dalam masalah ini, Yu Jong yang terdaftar sebagai pemilik mobil itu pun berbohong bahwa dia adalah pengendara mobil itu. Yu Jong pun terkejut ketika mengetahui ini adalah penyelidikan kasus tabrak lari. Di waktu yang sama, Do Hun mendapat kasus pertamanya sebagai seorang jaksa. Dan betapa kagetnya ia mendapat kasus tabrak lari itu yang menjadikan Yu Jong sebagai tersangka. Do Hun pun mengunjungi Yu Jong dan memarahinya atas pengakuan itu. Karena dari pengakuannya, Yu Jong menjadi tersangka utama tabrak lari yang menyebabkan korbannya meninggal dunia. Do Hun pun mengajak Yu Jong untuk mengakui semua kejadian itu dan berencana menyerahkan profesinya sebagai seorang jaksa. Namun Yu Jong menghalanginya dan berharap agar Do Hun bisa menyelamatkan dan melindunginya tanpa menyerah pada mimpinya itu. Min Hyuk mengunjungi rumahnya dan mengabarkan kematian Ji Hee pada ayahnya. Ia pun ditenangkan oleh ibu tirinya yang terlihat sangat tulus. Namun saat Min Hyuk mengatakan kata-kata kasar, ibu tirinya itu akhirnya menunjukkan sikap aslinya. Kemarahan ayahnya yang semakin besar membuatnya mengusir anaknya itu dan membiarkannya untuk hidup bebas seperti yang diinginkannya selama ini. Min Hyuk pun lagi-lagi hanya bisa menangis dalam kesendirian setelah ditinggal oleh anak dan kekasihnya. Satu-satunya tempat yang bisa dikunjungi hanyalah rumah Seon, tunangannya yang ia anggap sebagai temannya. Di sana, Seon yang diam-diam melukis Min Hyuk yang sedang tertidur menyadari sesuatu dan membangunkan Min Hyuk yang tidak sadarkan diri. Ternyata Min Hyuk mencoba mengikuti kepergian Ji Hee dengan cara yang sama seperti kematian ibunya di masa lalu. Namun ia gagal dan masih bisa terselamatkan. Keesokannya, setelah mendengar kepastian bahwa Yu Jong adalah pelaku tabrak lari itu, Min Hyuk pun berterima kasih pada Seon karena telah menyelamatkannya. Sehingga Min Hyuk memiliki alasan untuk hidup lagi, yaitu membalas dendam pada pelaku pembunuh kekasihnya. Di kantor polisi, Yu Jong terus membantah dan mengatakan hanya menabrak tong besar di jalan itu, yang ternyata tak ditemui pihak detektif di tempat kejadian. Di mobil itu pula ada noda darah yang sedang diperiksa. Jika darah itu sama dengan si korban, maka Yu Jong sudah tidak bisa membantah lagi. Tepat saat itu, Yu Jong melihat kehadiran Min Hyuk di sana. Dan setelah selesai diinterogasi, ia kembali bertemu dengan Min Hyuk yang penuh dengan kemarahan. Di sana Min Hyuk menyerang Yu Jong yang belum tahu bahwa ia adalah kekasih dari korban yang ditabrak.
Yujong hanya bisa terguncang dengan kelakuan kasar Min Hyuk padanya. Yujong pun mengunjungi Abu Sojihi dan terus meminta maaf atas kesalahan yang tidak ia lakukan. Kwangsu mendatangi Do-hun untuk bisa bertemu dengan Min Hyuk atas permintaan seniornya. Di rumah Min Hyuk pun Do-hun melihat kehadiran Seon di sana, wanita yang sebelumnya pernah ditemuinya secara tak sengaja. Dan di sana Seon malah tertawa melihat tingkah lucu Do-hun. Alasan Min Hyuk ingin menemui Do-hun adalah menginginkan agar Yujong bisa diberi hukuman maksimal atau hukuman terlama untuk kasus tabrak lari itu. Mendengar itu, Seon menunjukkan kemarahannya pada Min Hyuk yang tak bisa melupakan Ji-hee. Do-hun pun turut menolak permintaan Min Hyuk itu. Dalam perjalanan keluarnya, Do-hun melihat Seon yang mabuk bersikeras untuk berkendara. Tak bisa membiarkan itu, Do-hun pun mengantar Seon pulang. Di baliknya ada Min Hyuk yang melihat kejadian itu. Ia pun memerintahkan Kwangsu untuk menyelidiki sosok jaksa itu. Untuk pertama kalinya, Do-hun pun menginterogasi Yujong sebagai seorang jaksa. Di sana Yujong mengakui semua kesalahan yang tidak ia lakukan. Sementara Do-hun berusaha terlihat marah sebagai jaksa. Namun dalam hatinya ia berharap Yujong dapat mengatakan kejujuran itu. Pada akhirnya Do-hun tak bisa menyelamatkan Yujong dan terpaksa mengajukan surat penangkapan. Yujong yang sepertinya sudah tahu nasibnya itu hanya bisa berbohong pada ayahnya bahwa ia akan segera ke Jepang untuk belajar. Kebohongan sempurna itu bahkan tak bisa membuat ayahnya curiga. Sementara itu, Min Hyuk lagi-lagi terlibat perkelahian yang membuat ayahnya memberinya pelajaran dengan mengambil semua saham dan uang simpanannya. Min Hyuk yang tak memiliki apa-apa hanya bisa menjual barang-barang mahalnya yang ia kenakan. Namun uang dari hasil jualannya itu malah ia beri pada ibu Ji-hee yang masih berduka atas kehilangan anaknya. Dalam keadaan menyedihkan itu, hanya rumah Seon lagi yang bisa ia kunjungi. Agar bisa mengembalikan keadaannya, Min Hyuk pun melamar Seon dengan cincin yang dibelinya di tengah jalan. Berkat itu, Min Hyuk pun bisa kembali lagi di rumahnya. Hari persidangan pertama Yujong akan segera diadakan. Namun saat itu pula Yujong tak menjumpai sosok ayahnya yang tak bisa ia hubungi. Ia pun menemukan ayahnya di kuburan ibunya yang telah meninggal. Sementara di pengadilan, pihak hakim mengeluarkan surat penangkapan langsung karena ketidakhadiran Yujong sebagai terdakwa. Hal ini pun disaksikan langsung oleh ayahnya yang kaget melihat penangkapan itu. Setibanya sang ayah merasakan sakit kepala hebat sehingga tak mampu mengejar anaknya. Yujong pun resmi ditahan sebagai terdakwa yang belum disidang. Ayah Yujong mengunjungi Do-hun dan mendengar semua kejadian itu tanpa tahu kebenarannya. Yang hanya bisa ia lakukan adalah mengharapkan bantuan dari Do-hun saja. Di waktu yang sama, Min Hyuk akhirnya mengetahui hubungan antara Do-hun dan Yujong. Ia pun menemui Do-hun dan mengatakan akan mengawasi jaksa itu dalam menangani kasus ini. Sementara itu, ayah Yujong mengunjungi orang tua Do-hun untuk meminta pinjaman agar bisa membuat kesepakatan dengan keluarga korban. Dengan itu, ibu Do-hun memberikan banyak uang agar bisa mengeluarkan Yujong dari penjara. Namun di balik sikap baiknya itu, ia malah berharap dengan uang itu keluarga Yujong tidak lagi mendekati mereka, mengingat Yujong telah membunuh seseorang. Ayah Do-hun yang baik pun hanya bisa menghela napas mendengar pemikiran istrinya. Ayah Yujong sangat putus asa memohon agar anaknya bisa diselamatkan. Tentu saja hal itu menuai kemarahan dari ibu Ji-hee.
Tepat saat itu ayah Yujong pun pingsan di tengah jalan dan membuatnya berakhir di rumah sakit. Di waktu yang sama, Yujong pun resmi ditahan selama 5 tahun kurungan penjara. Dalam penjara itu, ia pun disambut dengan pukulan dari narapidana lainnya. Keesokannya, Yujong pun pingsan dan mendapati kabar bahwa ia sedang dalam keadaan hamil. Kabar ini pun membuat Min Hyuk merasa keadaan ini semakin menarik. Dan Do-hun pun hanya bisa kaget dan menangis mendengar berita itu. Beberapa bulan telah berlalu. Yujong melahirkan anaknya dan membesarkannya di penjara. Anaknya itu diberi nama Sani. Di antara para tahanan, hanya ada satu orang yang selalu bersikap baik pada Yujong. Wanita itu bernama Hejin. Dikatakan bahwa minggu depan Yujong akan segera melakukan sidang pembebasan bersyarat. Jika tak bisa mendapatkan kesempatan itu, Yujong harus merelakan anaknya ke panti asuhan setelah menginjak usia 18 bulan. Di balik itu, ayah Yujong ternyata mengalami Alzheimer yang membuatnya kehilangan akalnya. Satu-satunya hal yang bisa membuatnya tenang adalah surat dari anaknya. Sesampainya di rumah, Ibu Do-hun lagi-lagi memarahi anaknya yang masih mengunjungi rumah ayah Yujong. Do-hun pun hanya bisa berdiam diri tanpa membela lagi. Dan sudah seperti kebiasaan, Do-hun menghadiri kencan buta yang diatur oleh ibunya. Dan lagi-lagi sengaja menceritakan keburukannya agar bisa ditolak. Di sana pun ia tak sengaja bertemu dengan Seon. Dan ketika ia melihat Seon dari kejauhan, Do-hun tak bisa menyembunyikan rasa terpesonanya. Sementara itu, Min Hyuk semakin terlihat sukses dengan mengambil alih hotel ayahnya. Hingga sekarang, ia masih belum menikah dengan Seon akibat mengalami penundaan terus-menerus. Dan sampai sekarang pun, ia masih mengawasi Yujong di penjara itu. Ia pun berusaha menghalangi Yujong mendapatkan pembebasan bersyarat. Do-hun menjadi sukarelawan di tempat Yujong dipenjarakan. Di sana ia hanya bisa menyembunyikan kebahagiaannya melihat anaknya itu. Hal ini pula diam-diam disaksikan langsung oleh Min Hyuk. Ia kemudian bertemu dengan ketua penjara dan menawarkan sebuah bisnis padanya. Dengan satu syarat, yaitu menunjuk Do-hun sebagai dewan pembebasan bersyarat di penjara kali ini. Di penjara, tahanan yang bernama Lee Jae-yong mengalami penyerangan dari tahanan lain. Meski selalu diganggu, Yujong malah menyelamatkannya dari masalah itu. Keesokannya, Yujong bersiap untuk melakukan sidang pembebasan bersyarat. Di sana pun ia bertemu dengan Do-hun sebagai dewan dan menjalani sidang itu dengan penuh air mata ketulusan. Untuk pertama kalinya, Yujong mendapat kunjungan dari seseorang yang dikiranya adalah Do-hun. Tetapi yang berada di depan matanya saat itu adalah Min Hyuk. Yujong yang masih belum tahu bahwa Min Hyuk adalah kekasih korban itu hanya bisa ketakutan dan kebingungan dengan peringatan dari Min Hyuk yang mengatakan bahwa akan membuat hidup Yujong semakin sengsara jika ia keluar nanti. Setibanya saat itu, para sipir mendatangi Yujong dan memeriksa keadaan anaknya. Badannya yang penuh memar itu membuat Yujong dituduh melakukan kekerasan dan terpaksa dipisahkan dari anaknya. Saat itu pun Lee Jae-yong menyerang Hejin yang ternyata melakukan hal keji itu pada anak Yujong, sehingga terjadilah kerusuhan besar dan menyebabkan Yujong mengalami luka bakar akibat panasnya setrika itu. Saat diobati, Yujong hanya bisa menangis memohon untuk diberitahu keberadaan anaknya saat ini. Luka yang cukup besar di badannya itu sepertinya tidak sesakit hatinya ketika dipisahkan dari anaknya.
Sementara Min Hyuk mendapati fakta yang kembali membuatnya tidak percaya dengan adanya cinta. Ternyata ketika Yoo Jong melakukan sidang pembebasan, Do Hun memberi suara dengan menolak pembebasan itu. Sebelum sidang, Min Hyuk menemui Do Hun dan memberinya sebuah kasus besar untuk membuatnya terkenal sebagai jaksa, tetapi dengan syarat memilih suara menolak pembebasan Yoo Jong itu. Pada akhirnya, Do Hun memilih reputasi dibandingkan wanita yang rela dipenjara untuknya. Dalam keadaan itu pun, Yoo Jong hanya bisa meminta tolong pada Do Hun untuk mencari keberadaan anak mereka. Yoo Jong pun hanya bisa terbaring di ruangan isolasi tanpa semangat hidup lagi. Sementara itu, Hae Jin akhirnya memperlihatkan wajah aslinya pada para tahanan lainnya. Ia pun dengan sombongnya mengatakan akan dipindahkan sehingga tak perlu bertemu dengan mereka lagi. Setelah menjalani kurungan selama 4 tahun, Yoo Jong pun resmi dibebaskan dari hukumannya. Kebebasannya itu disambut oleh pelukan dari An Do Hun, yang lagi-lagi disaksikan oleh Min Hyuk dengan tatapan marahnya. Kang Yoo Jong diselimuti dengan kebahagiaan dalam perjalanan untuk bertemu dengan anaknya. Namun sesampainya di sana, ia malah mendapati kabar kematian anaknya akibat penyakit mematikan. Selama ini Do Hun tak memberitahunya karena tahu Yoo Jong akan sehancur dan sesakit ini jika mengetahui kepergian anaknya itu. Yoo Jong hanya bisa menangis dan terus menyalahkan dirinya sendiri sepanjang hari. Keesokannya, Min Hyuk melihat dan mengikuti Yoo Jong yang masih dibalut dengan kesedihan. Saking hancurnya, Yoo Jong tak menyadari kehadiran Min Hyuk yang secara terang-terangan menunjukkan kehadirannya. Yoo Jong ternyata membuat sebuah kek untuk anaknya sebagai tanda perpisahan, untuk merelakan anaknya itu agar bisa tenang di alam sana. Min Hyuk pun melihat penderitaan Yoo Jong yang seperti ia harapkan selama ini. Ketika hari telah berganti, Yoo Jong mulai menguatkan dirinya untuk bisa memulai hidup barunya. Ia pun menemui sosok ayahnya yang melupakan semuanya, kecuali fakta bahwa Yoo Jong adalah anaknya. Tidak lupa, Yoo Jong mengunjungi Ibu Ji-hee dan terus-menerus meminta maaf, meski sudah tahu akan diperlakukan seperti apa. Di rumahnya, Do Hun akhirnya melihat bekas luka besar di tubuh Yoo Jong dan kembali hanya bisa merasa bersalah melihat keadaan wanita itu. Min Hyuk kembali melihat foto-foto Yoo Jong yang sudah bangkit dari kehancurannya. Ia pun memulai aksinya untuk melihat kejatuhan Yoo Jong lagi. Di tempat kerja paruh waktunya, Yoo Jong bertemu dengan teman lamanya yang bernama Yang Heri. Mereka pun bekerja sambil berbincang-bincang tentang kehadiran orang-orang kaya di tempat itu. An Do Hun pun melihat kehadiran Yoo Jong di sana. Ternyata acara ini adalah acara perusahaan milik Min Hyuk, dan tentu saja ini adalah rencananya untuk mempertemukan Yoo Jong dan Do Hun di acara penting itu. Mengetahui acara itu dipenuhi dengan orang-orang hukum, Yoo Jong pun memutuskan untuk pulang ke rumahnya. Hingga rencana Min Hyuk itu pun berakhir gagal. Tetapi di sana para pemilik gedung mendatangi dan bersikap kasar pada Yoo Jong yang belum membayar biaya sewa gedung itu. Saat itu pun secara tiba-tiba Min Hyuk datang dan menyelamatkannya dan mengenalkan dirinya sebagai pemilik baru gedung itu, yang berhasil membuat mereka tersudutkan. Di sana pula, Min Hyuk yang tak bisa menahan kemarahannya malah tak sengaja memberitahu hubungannya dengan So Ji-hee. Yoo Jong pun tak bisa berkata-kata mendengar dan mengetahui hal mengejutkan itu.
Yujong termenung dan kembali mengingat semua perlakuan Min Hyuk padanya, yang akhirnya membuatnya mengerti dari perbuatan kasar itu. Yujong pun memutuskan akan segera pindah tanpa memberitahu apa-apa pada Do-hun. Sementara Jo Min Hyuk memerintahkan Kwang Soo untuk berhenti mengawasi Yujong lagi. Namun keesokannya ia malah menanyakan keberadaan Yujong, yang tentu membuat Kwang Soo tak bisa menjawab. Untuk bisa mencari uang dan menyewa gedung baru, Yujong menitipkan ayahnya pada keluarga Do-hun yang tentu menuai kemarahan dari ibunya. Namun berbeda dengan suaminya yang menerima kedatangan ayah Yujong. Yujong mendapat kerja baru atas bantuan dari Harry. Tetapi di sana ia malah melihat sosok Min Hyuk yang merupakan pemilik hotel itu. Di sana pula Yujong malah mendapat pekerjaan yang menjadi trauma besarnya, sehingga ia meminta maaf pada Harry karena tak bisa melakukan pekerjaan itu. Tepat saat itu Min Hyuk secara tak sengaja melihat kehadiran Yujong yang terdiam di tangga. Tapi anehnya malah ia yang berusaha menghindarinya. Yujong lagi-lagi mendapat kabar bahwa ayahnya mengunjungi rumah mereka. Dan lagi-lagi ayahnya pun tiba-tiba pingsan. Kondisi para ayahnya itu harus menjalani operasi. Di rumah sakit pun ayahnya kembali bertingkah ketika tak ingin melepas jaket merahnya. Sehingga membuat Yujong harus bersikap tegas padanya. Saat Yujong mencuci jaket ayahnya, ia menjumpai banyak barang. Termasuk cincin yang menjadi jaminan Min Hyuk di masa lalu. Operasi yang membutuhkan banyak uang itu membuat Yujong menjadikan cincin Min Hyuk sebagai jaminan pinjaman uang. Tak lama setelah itu, seseorang menyeret Yujong dan mempertemukannya dengan ibu tiri Min Hyuk, yang ternyata menjadi orang yang membeli cincin itu untuk menantunya. Saat ingin diserahkan ke kantor polisi, Yujong lagi-lagi diselamatkan oleh Min Hyuk. Tapi ketika mereka berdua, Min Hyuk tetap bersikeras ingin diselesaikan di kantor polisi. Lantas hal itu membuat Yujong memohon pada Min Hyuk untuk bisa menyelamatkan ayahnya. Ia tak peduli jika kembali masuk penjara. Namun sebelum itu, Yujong memohon diberi waktu untuk melihat senyuman ayahnya setelah dioperasi. Di kejadian menyedihkan itu, Seon dan Do-hun setibanya datang dan membuat Do-hun bertemu dengan Yujong di sana. Seon yang tentu tak mengenal Yujong lantas membuat Do-hun pun berpura-pura tidak mengenal sosok kekasihnya itu. Min Hyuk yang merasa keadaan ini semakin menarik malah mengajak Yujong untuk minum bersama mereka. Di sana terlihat ketidaknyamanan Do-hun itu mengundang rasa penasaran Seon. Ketika berdua, Seon pun memberi peringatan pada Yujong untuk tidak mendekati Min Hyuk karena mereka akan segera menikah. Yujong yang tak tahan pun memutuskan untuk pergi. Begitu juga dengan Do-hun yang pergi setelah tak sengaja membuat Seon mengetahui identitas Yujong yang merupakan pembunuh Ji-hee. Sesampainya di rumah sakit, ayah Yujong lagi-lagi menghilang. Do-hun pun berusaha menenangkannya dan membantu mencarinya. Di tengah hujan itu, Do-hun menemui sosok ayah Yujong dengan jaket merahnya. Setibanya, ayah Yujong menyindir Do-hun untuk berhati-hati saat menyetir. Ternyata di hari kejadian, ayah Yujong melihat Do-hun yang menyetir di hari itu dan mengetahui bahwa kesalahan Do-hun itu malah ditebus oleh anaknya. Entah apa yang terjadi, Yujong masih saja mencari keberadaan ayahnya. Hingga ia mendapat kabar bahwa ayahnya berada di kota yang sangat jauh dari rumahnya. Saat itu pun Min Hyuk yang ingin berbicara dengan Yujong malah berakhir membuatnya mengantarnya ke kota itu. Sesampainya di sana, Yujong malah menemui ayahnya yang sudah tidak bernyawa. Lagi-lagi, Yujong harus kehilangan orang yang ia cintai.
Di pemakaman itu pula hanya ada Harry, sahabat Yujong, Lee Jae-yong yang sudah keluar dari penjara, dan Min Hyuk yang diam-diam melihatnya dari luar. Do-hun yang menjadi orang terakhir yang bertemu ayah Yujong akhirnya datang setelah beliau dimakamkan. Di sana, Yujong yang membutuhkan banyak waktu untuk sendiri mengucapkan kata-kata perpisahan pada Do-hun. Ia menambahkan bahwa tak sekalipun Yujong menyesali keputusannya di masa lalu. Karena itulah Do-hun harus merelakannya. Yujong pun pergi begitu saja setelah memutuskan hubungan mereka. Sementara itu, Min Hyuk mengunjungi gedung Yujong yang merupakan miliknya. Di gedung yang terkunci itu pula, ia secara tak sengaja menemui sosok Yujong yang tengah pingsan. Min Hyuk mengantar Yujong ke rumah sakit dan diberitahu bahwa keadaan Yujong yang seperti itu disebabkan oleh kelelahan dan tidak makan beberapa hari. Setelah Yujong sadar, Min Hyuk pun pergi begitu saja. Keesokannya, setelah kejadian di mana Seon mengetahui Yujong adalah pelaku pembunuh Ji-hee, memberi nasihat pada Min Hyuk untuk segera melupakan Ji-hee. Karena menghancurkan sang pelaku bukan berarti membuat Ji-hee merasa senang dan berterima kasih. Karena pada akhirnya apa yang dilakukan Min Hyuk itu adalah sebuah obsesi. Sementara Yujong yang kini keluar dari rumah sakit memutuskan untuk bekerja dan tinggal bersama Jae-yong. Di kesempatan itu, Jae-yong meminta maaf pada Yujong atas perlakuan kasarnya di penjara. Sebenarnya Jae-yong ini hanya merasa iri saja pada Yujong karena waktu itu ia bisa memeluk anaknya. Berbeda dengan Jae-yong yang saat itu telah kehilangan sang anak. Di sisi lain, Do-hun memutuskan mengundurkan diri dari pekerjaannya sebagai seorang jaksa tanpa pengetahuan dan persetujuan dari orang tuanya. Untuk mendapat pekerjaan baru, Do-hun menemui ayah Min Hyuk dan memberi semua informasi penting terkait perusahaannya yang dimiliki oleh pihak jaksa. Do-hun pun kini berbalik arah dan menjadi pengacara untuk perusahaan ayah Min Hyuk. Sementara itu, Yujong mendatangi Min Hyuk setelah tahu bahwa Min Hyuk telah melunasi utang sewa gedungnya. Kehadiran Seon pun lantas membuat Min Hyuk berusaha terlihat jahat dengan mempertegas agar Yujong bisa melunasi utang itu secepat mungkin. Setibanya, Yujong mendapat panggilan dari Min Hyuk yang mabuk. Tak tahu harus mengantarnya kemana, Yujong pun terpaksa membawanya ke rumahnya. Di sana pula, Min Hyuk yang terlalu lahap memakan masakan Yujong malah tersadar akan situasi ketika melihat senyuman dari wanita itu. Min Hyuk semakin malu ketika Yujong melihatnya yang berada dalam keadaan seperti itu. Di saat rapat sedang berlangsung, Min Hyuk yang sibuk main HP malah tak sengaja menelpon Yujong, hingga suara Yujong terdengar jelas di ruangan itu. Min Hyuk kemudian mengunjungi tempat kerja Yujong dengan alasan berbicara tentang hutangnya. Min Hyuk sangat terkejut ketika melihat kontrak dari Yujong yang mampu membayar hutang itu selama 30 tahun. Karena itu, Min Hyuk menyindir dan mengejek pacar Yujong yang tak bisa membantunya dalam keadaan seperti ini. Yujong yang tak mampu mendengar ejekan itu akhirnya memarahi Min Hyuk. Dari kemarahan itu terlihat Yujong salah paham bahwa orang yang mengantarnya ke rumah sakit adalah Do-hun. Tentu kata-kata itu hanya bisa membuat Min Hyuk terdiam. Keesokannya, Yujong, Lee Jae-yong, dan Sandra Wang menjual tas palsu pada rumah orang kaya yang sudah menjadi pelanggan mereka. Dan pelanggan itu adalah ibu tiri Min Hyuk. Ibu tiri Min Hyuk yang mengenali Yujong lantas memberinya peringatan untuk tidak berani mendekati anaknya itu.
Min Hyuk yang tak sengaja mendengar kata-kata soibuan itu lantas kembali mencela ibu tirinya. Saat itu pun Do-hun yang ada di rumah itu merasa emosi melihat kedekatan mereka. Yu-jong kemudian dibuat kaget ketika mengetahui bahwa Do-hun bukan lagi seorang jaksa. Ia pun berusaha tenang agar tak ketahuan memiliki hubungan dengan mantannya itu. Kedekatan Yu-jong dan Min Hyuk membuat Do-hun kembali memarahi Yu-jong yang terus berada di dekat kekasih korban yang ia tabrak. Yu-jong pun memberitahu terkait hutangnya yang terus melibatkan mereka. Dari situ Do-hun memberi peringatan keras agar Yu-jong tak mendekati Min Hyuk lagi dan hutang Yu-jong akan ia lunaskan. Dalam perjalanannya, Yu-jong secara tak sengaja melihat kehadiran Hae-jin. Di sana pun Hae-jin dibuat kaget mendengar kematian anak Yu-jong. Ia mengaku meskipun membenci Yu-jong namun ia memang tulus menyayangi anak Yu-jong itu. Hae-jin pun mengakui bahwa ada orang yang mengancam dan menyuruhnya untuk membuat Yu-jong tak bisa mendapatkan pembebasan bersyarat. Lantas satu-satunya orang yang terlintas di pikiran Yu-jong hanya Min Hyuk seorang. An Do-hun mendapat hadiah yang berisikan foto masa lalunya bersama Yu-jong. Ia lalu mengingat kembali semua kata dan perilaku Min Hyuk terhadapnya, dan akhirnya sadar bahwa selama ini Min Hyuk mengetahui hubungan asmaranya bersama Yu-jong. Untuk itu Do-hun berusaha menyelidiki, menghapus dan memastikan kasus tabrak lari itu benar-benar tidak melibatkan dirinya. Keesokannya, Min Hyuk menemui Do-hun dan bertanya apakah hadiah yang diberinya disukai oleh Do-hun. Min Hyuk kemudian memberi peringatan padanya agar tidak berpikir untuk memiliki perusahaannya atau mendekati Seon di saat Do-hun tak bisa melindungi pacarnya sendiri. Setelah mencurigai Min Hyuk atas kematian anaknya, Yu-jong mulai berusaha menjauhinya sebisa mungkin. Min Hyuk pun menanyai jadwal Yu-jong besok pada Kwang-soo yang masih mengawasinya. Dan ternyata Yu-jong menemui dan membantu Ibu Ji-hee menjual seperti sudah menjadi kebiasaan. Ibu Ji-hee sendiri pun mulai sedikit terbuka pada Yu-jong. Min Hyuk pun mengunjungi tempat kerjanya dan membuatnya bertemu dengan teman-teman Yu-jong. Di sana pun Min Hyuk menanyakan alasan tak tahu malu Yu-jong yang berani menemui Ibu Ji-hee. Yu-jong menjawab bahwa ia juga seorang ibu yang pernah merasakan kehilangan sang anak. Karena itu ia tahu rasa sakitnya Ibu Ji-hee meski tak sebanding dengannya. Melihat rasa bersalah Yu-jong yang penuh air mata membuat Min Hyuk memarahi dirinya sendiri, yang entah kenapa merasa lebih sakit hati melihat rasa sakit Yu-jong. Di waktu yang sama, An Do-hun akhirnya menemukan bukti berupa black box yang menunjukkan dirinya berada di mobil itu sebagai pengendara. Ia pun merasa senang dan menghapus bukti itu. An Do-hun kemudian mengunjungi rumah Seon untuk melakukan kerjanya sebagai pengacara. Pekerjaan itu membuatnya tertidur sejenak di sana dan malah berakhir membuat Seon terasa menolaknya. Do-hun pun pergi seolah-olah tak terjadi apa-apa. Di sisi lain, Min Hyuk yang kembali terganggu atas perasaannya terhadap Yu-jong memutuskan untuk kembali melihat kasus tersebut. Dan di sana ia mendapat info bahwa An Do-hun juga baru-baru ini melihat berkas kasus itu. Min Hyuk pun merasa ada keanehan dengan kasus ini. Pihak jaksa mengatakan bahwa pelaku memang melihat korban dan melarikan diri karena jejak kakinya yang masih tertinggal. Ukuran kaki itu sendiri memang sedikit berbeda dengan ukuran kaki Yu-jong. Namun jaksa tak ingin memperbesar masalah karena yakin Yu-jong adalah pelakunya. Min Hyuk akhirnya menyuruh Kwang-soo untuk kembali menyelidiki kasus tersebut.
Yujong yang sedang bekerja, tiba-tibanya kedatangan sosok Min Hyuk yang kembali menanyakan kejadian malam itu. Min Hyuk ingin memastikan apakah benar Yujong melihat Ji-hee yang ditabraknya dan lari begitu saja. Lagi-lagi Yujong hanya bisa mempertegas bahwa ia memanglah pelaku sebenarnya. Setibanya Min Hyuk menarik Yujong untuk membawanya ke sebuah tempat. Namun sebelum itu ia membelikannya sebuah gaun. Di sana pun Min Hyuk melihat luka bakar di tubuh Yujong, dan ia berusaha terlihat tenang dengan memberinya gaun yang lebih tertutup. Mereka kemudian sampai ke sebuah pesta yang ada Do-hun dan Seon di sana. Di pesta itu Yujong diganggu oleh seorang pria bernama JH yang membuatnya menjadi pusat perhatian setelah luka itu terlihat sangat jelas. Dalam keadaan itu pula, Do-hun tak melakukan apa-apa dan hanya berdiam diri. Yujong pun dibantu oleh Min Hyuk seorang. Tak bisa menahan emosinya, Min Hyuk akhirnya memukuli JH tanpa rasa ragu. Di waktu yang sama, Kwang Soo yang kembali menyelidiki kasus itu mendapat informasi dari pemilik kafe yang mengingat acara lamaran di kafenya hari itu. Ia mengatakan bahwa wanita dan pria itu datang dan pergi bersama. Kwang Soo pun dengan cepat memberitahu informasi itu pada Min Hyuk. Lantas hal ini semakin membuat Min Hyuk bingung, marah dan penasaran dengan apa yang terjadi sebenarnya di hari itu. Do-hun yang melihat perlakuan Min Hyuk segera menjauhkannya dari Yujong hingga membuatnya mendapat pukulan. Di saat seperti itu, Yujong malah membela Do-hun dan memarahi Min Hyuk hingga membuat Min Hyuk merasa sakit hati. Do-hun memberitahu Yujong bahwa Min Hyuk telah mengetahui hubungan mereka. Karena itu ia memarahi Yujong dan menyuruhnya untuk menghindari lelaki itu. Keadaan Min Hyuk semakin rumit ketika para pemegang saham termasuk Seon meluluskan pemecatan Min Hyuk sebagai CEO. Keesokannya, Min Hyuk menemui Yujong dan menanyakan rahasia apa yang sebenarnya disembunyikannya dengan Do-hun, hingga membuatnya tak mau membuka mulut. Pertanyaan itu tentu saja membuat Yujong seperti merasa Min Hyuk mengetahui sesuatu. Untuk menyadarkannya, Yujong lantas menunjukkan kelakuan anehnya dengan berteriak pada orang-orang bahwa ia adalah pembunuh. Merasa tidak puas, Yujong pun menerobos jalan raya hingga tertabrak. Namun untungnya ia baik-baik saja. Kejadian itu lantas membuat Min Hyuk tertawa, marah dan menangis melihat kelakuan gila Yujong. Ia pun mengartikan bahwa itu adalah maksud Yujong untuk tetap menutup mulutnya. Kedatangan Min Hyuk membuat Yujong berkata tak ingin lagi bertemu dengannya. Min Hyuk kemudian pergi setelah meninggalkan barang-barang Yujong. Sementara itu, Do-hun mengajak Seon ke restoran orang tuanya. Di sana kedatangan Seon disambut hangat oleh ayah dan ibunya. Melihat kesopanan Seon pun, Do-hun tak bisa menyembunyikan senyumannya. Min Hyuk yang kini sudah dipecat hanya diberi dan disuruh mengawasi restoran kecil oleh ayahnya. Tetapi di restoran itu, ia malah melihat kehadiran Yujong sebagai pekerja paruh waktu. Sebelumnya, Yujong mendapat pekerjaan itu melalui Harry yang juga bekerja di sana. Setelah pulang kerja, Yujong kedatangan sosok Do-hun. Di sana, Do-hun memberinya sejumlah uang untuk melunasi utangnya pada Min Hyuk, yang tentu saja ditolak oleh Yujong. Do-hun pun lantas memberitahu bahwa restoran tempat kerja Yujong saat ini adalah restoran milik Min Hyuk. Dengan marahnya, Do-hun memohon agar Yujong berhenti terikat dengan Min Hyuk dan memohon agar Yujong bisa membuatnya tidak ketakutan lagi. Pada akhirnya, Yujong memberi uang itu pada Min Hyuk dan berjanji akan membayar sisanya.
Yujong lagi-lagi memohon pada Min Hyuk untuk berhenti mengganggunya lagi. Dari sini, Yujong memutuskan keluar dari rumah Jaeyoung dan melarikan diri dari Min Hyuk. Di kantor security, Min Hyuk mencoba menyelidiki semua CCTV di sana. Ia pun mendengar bahwa Do-hun juga baru-baru ini pergi ke tempat itu dan menyebabkan kerusakan di beberapa data. Do-hun kemudian secara tak sengaja mendengar bahwa Min Hyuk pergi ke kantor itu dan malah membawanya bertemu dengan Min Hyuk. Di sana pun Min Hyuk berkata akan mengungkapkan rahasia yang disembunyikan oleh Do-hun. Seon yang saat ini dibakar api cemburu setelah melihat kedekatan antara Min Hyuk dan Yujong berencana membuat Min Hyuk semakin terjatuh setelah dipecat sebagai CEO. Di kesempatan itu, Do-hun pun menawarkan pertolongan pada Seon. Dan tawaran itu benar-benar diterima oleh Seon ketika Do-hun kini menjadi direktur hotel menggantikan Min Hyuk yang telah dipecat. Namun berita ini tiada apa-apanya bagi Min Hyuk karena ia lebih kaget dan marah setelah tahu menghilangnya Yujong. Alih-alih marah mendengar Do-hun yang kini menjadi direktur, Min Hyuk malah lebih marah melihat Do-hun yang terlihat senang dan baik-baik saja setelah mendengar kepergian mantan kekasihnya itu. Do-hun semakin menjadi-jadi dengan memberitahu Seon bahwa sepertinya Min Hyuk memiliki perasaan pada Yujong. Kesempatan itu diambilnya dengan mengungkapkan perasaannya pada Seon. Sementara itu, dengan kekuasaan Min Hyuk, ia akhirnya berhasil menemukan Yujong. Hatinya pun mulai tenang setelah melihat keadaan baiknya. Dan tentu saja kehadiran Min Hyuk itu tak disambut baik oleh Yujong. Dikiranya sudah pergi, ternyata Min Hyuk masih ada di tempat itu. Lagi-lagi, Yujong yang tidak peka memohon pada Min Hyuk untuk berhenti mengikutinya hanya karena utang itu. Min Hyuk yang marah karena Yujong tak ingin kembali ke Seoul membuatnya spontan berkata agar Yujong tetap tinggal di sisinya. Hingga berhasil membuat Yujong terdiam. Perkataan yang sempat membuat canggung itu semakin membuat Yujong tidak mengerti. Di sana pun Min Hyuk mengungkit kejadian masa lalu bahwa Yujong dan Do-hun sedang bersama di malam kejadian itu. Karena terlalu penasaran dengan kejadian itu, Min Hyuk pun meminta agar Yujong tetap berada di sisinya sampai ia menjumpai titik terang dari kasus itu. Min Hyuk kemudian mengancam Yujong menggunakan Do-hun. Ia berpura-pura meminta agar Do-hun dipecat dan di blacklist di semua firma hukum. Lagi-lagi Min Hyuk dibuat marah dengan tingkah Yujong yang terlalu membela dan melindungi Do-hun. Pada akhirnya Yujong pun mengikuti Min Hyuk untuk kembali ke Seoul. Kembalinya Yujong bekerja di restoran menimbulkan rumor di kalangan para pekerja lainnya. Rumor itu semakin pasti ketika Min Hyuk menjemput Yujong seusai habis kerja. Di sana pula Min Hyuk berencana memberi kembali toko roti Yujong dengan alasan gedung itu tidak laku. Yujong yang memiliki banyak kenangan bersama ayahnya di sana tentu saja membuatnya bahagia walaupun tidak menunjukkan emosi itu. Acara makan malam akan diadakan di restoran Min Hyuk. Ketika ia melihat Do-hun sebagai salah satu tamunya, ia pun berusaha meliburkan Yujong. Namun Yujong yang tak ingin bolos seenaknya membuatnya tak menuruti perintah itu. Sehingga ia pun bertemu dengan Do-hun dan Seon. Lagi-lagi sikap Min Hyuk membuat Seon cemburu. Sementara Do-hun semakin memarahi Yujong dengan mengatakan bahwa kehadiran Yujong itu sama dengan memberinya hukuman yang mematikan. Di malam yang melelahkan bagi Yujong, ia memakai jaket merah ayahnya. Di sana ia menjumpai resit dan bungkus roti yang dibeli ayahnya pada hari ia menghilang. Yujong pun segera menuju toko yang dikelola oleh tetangganya itu.
Tetangga Yujong itu mengatakan bahwa ayah Yujong memang sering membeli roti bersama pengasuhnya. Tetapi pada tanggal itu ayahnya sendirian dan terlihat sehat karena mengenali pemilik toko itu sebagai tetangganya. Yujong terguncang ketika mendengar bahwa di hari hujan itu calon suami Yujong yaitu Dohun datang menjemput ayahnya. Seon mendatangi rumah Min Hyuk dan membicarakan pernikahan mereka yang tidak lama lagi. Namun di sana Min Hyuk menunjukkan sikap dinginnya yang kini tidak menganggap Seon sebagai teman lagi karena telah menjadi teman musuh Min Hyuk yaitu Dohun. Satu-satunya orang yang menghibur Seon saat itu adalah Dohun seorang. Dohun pun bahkan tak peduli jika perasaannya hanya sekedar dipermainkan. Min Hyuk lagi-lagi bertingkah seenaknya dengan mempekerjakan Yujong sebagai pembantu di rumahnya. Di sana Yujong bertemu dengan adik tiri Min Hyuk yang bernama Jo Minju. Jo Minju sangat terkagum dengan bakat memasak Yujong. Begitu juga dengan Kwang Soo yang memujinya dengan wajah datarnya. Min Hyuk pun melihat suasana hangat itu tanpa dirinya. Ia kemudian memberi Yujong tugas untuk meringkas sebuah buku yang pernah diberi Seon padanya. Sebelumnya, Seon pernah menyuruh Min Hyuk untuk membaca buku itu, untuk melihat akhir dari balas dendam yang berawal dari cinta. Ringkasan itu pun menunjukkan bahwa pemeran utama lelaki pada akhirnya meninggal dalam kesepian. Keesokannya, Yujong masih bekerja di sana. Ia pun secara tak sengaja melihat tanda tangan Min Hyuk yang sama dengan tanda tangan orang yang membawanya ke rumah sakit, yang saat itu Yujong kira adalah Dohun. Tanpa basa-basi pun, Yujong berterima kasih pada Min Hyuk untuk pertama kalinya. Diam-diam Min Hyuk memandang Yujong dengan penuh senyuman. Pemandangan itu lantas mengingatkannya saat Yujong di penjara, yang lebih terlihat bahagia bersama anaknya. Yujong berpamitan pada Min Hyuk dan mempertegas akan kembali besok bekerja di restoran lagi. Sesampainya di rumah, ia malah dikejutkan dengan kehadiran Hejin yang langsung disambut kemarahan dari Jaeyoung. Hejin terus meminta maaf pada Yujong. Karena sejak mengetahui anaknya mati, ia benar-benar tidak bisa tenang dan dipenuhi rasa bersalah. Di saat itu, Dohun yang ada di depan rumah menyuruh Yujong untuk keluar. Di sana Dohun memberitahu Yujong bahwa Min Hyuk kembali menyelidiki kasus tabrak lari itu. Dohun kemudian mencurigai bahwa Yujong bersekongkol dengan Min Hyuk. Saat itu Yujong hanya bisa sakit hati melihat Dohun yang tak bisa percaya dengannya. Sebelum pergi pun Yujong bertanya, di hari hilangnya ayahnya apakah Dohun datang menjemputnya. Dengan penuh ketegangan Dohun langsung membantah dan pergi begitu saja. Tepat saat itu Hejin memberitahu Yujong bahwa lelaki itulah sosok orang yang ingin menghentikan pembebasan bersyarat Yujong. Sontak perkataan itu membuat Yujong merasakan berbagai emosi yang membuatnya hanya bisa menangis dan berteriak meluapkan kemarahannya. Kejadian itu membuat Yujong memberanikan diri mencari kebenaran melalui CCTV. Dan yang benar saja CCTV itu merekam ayah Yujong yang dijemput oleh Dohun. Pengkhianatan besar yang diterima Yujong ini semakin membuatnya marah dan menggila. Orang yang dikiranya lelaki terbaik itu adalah sosok lelaki yang ternyata menghancurkan seluruh hidupnya. Min Hyuk mendengar kabar dari Kwang Soo bahwa hari ini Yujong tidak masuk kerja dengan alasan sakit. Ia pun mendatangi gedung toko roti Yujong yang tidak terkunci. Di sana, Min Hyuk mendapati Yujong yang terlihat menghukum dirinya sendiri. Min Hyuk yang tak tahu apa-apa hanya berusaha menenangkannya di pelukannya.
Setelah ketenangan itu, Yujong lagi-lagi meminta maaf pada Min Hyuk yang masih menyalahkan dirinya atas kematian So Ji-hee. Tapi Min Hyuk menjawabnya dengan kata terima kasih karena berkat Yujong, Min Hyuk masih hidup hingga sekarang. Dendam besar itu selama ini menjadi alasan Min Hyuk masih bernafas. Karena itulah ia meminta agar Yujong juga terus menjalani hidupnya. Sementara itu, Do-hun menatap gelang khusus penderita Alzheimer milik ayah Yujong dan membuangnya begitu saja. Saat itu pun ia hanya bisa menangis di bahu Seon. Sepanjang hari, Min Hyuk terus memperhatikan Yujong yang terlihat seperti tidak terjadi apa-apa. Dia pun merasa ada keanehan dari sikap itu dan kembali mencari Yujong di restoran dan tak menjumpai keberadaannya. Yujong ternyata menemui Do-hun yang menolak berbicara dengannya dengan alasan ada rapat mendadak. Namun Yujong tetap bersikeras menunggunya hingga selesai. Yujong kemudian bertanya tentang kejadian itu, hingga membuat Do-hun tak bisa mengelak bahwa ia memang menjemput ayahnya. Namun ia menambah alasan bahwa ayah Yujong keluar dari mobil dan menghilang. Tentu saja alasan itu tak dipercayai oleh Yujong dan merasa sangat terhianati. Ia pun mengungkit kejadian terkait anaknya dan menuduh Do-hun membiarkan anak mereka mati. Yujong dengan marahnya menyuruh Do-hun untuk berlutut meminta maaf pada ayah dan anaknya. Tapi kesempatan yang diberi itu hanya membuat Do-hun semakin arogan dan mengatakan merasa jijik bersama Yujong selama ini. Dari kejadian itu, Yujong berjanji akan membuat Do-hun merasakan penyesalan seumur hidupnya, tanpa melupakan sosok Yujong, ayah dan anaknya sekalipun. Sepulangnya mencari Yujong, Min Hyuk malah bertemu dengan sosok wanita itu yang telah lama menunggunya. Di sana, Yujong meminta bantuan pada Min Hyuk untuk menghancurkan Do-hun tanpa memberitahu alasan jelasnya. Untuk itu, Min Hyuk pun berusaha mencari sendiri perbuatan Do-hun yang membuat Yujong seperti itu. Keesokannya, Min Hyuk menghadiri rapat perusahaan bersama Yujong. Yujong diperkenalkan sebagai partner Min Hyuk dalam mengelola restoran mereka. Seon menyindir Min Hyuk yang membiarkan wanita itu di sisinya padahal sudah tahu seperti apa wanita itu. Min Hyuk pun menyindir balik bahwa Seon juga tak tahu pria seperti apa yang ada di sampingnya itu. Tak lama setelah itu, Min Hyuk memberitahu Seon tentang hubungan Do-hun dan Yujong di masa lalu. Hingga fakta itu membuat renggang hubungan Do-hun dan Seon. Tapi pada akhirnya Seon kembali memaafkan Do-hun dengan alasannya yang telah melupakan Yujong. Untuk itu Seon meminta agar Do-hun bisa memisahkan Yujong dan Min Hyuk. Perusahaan Min Hyuk tiba-tiba mengalami kejatuhan yang bisa saja membuatnya bangkrut. Ayahnya yang sedang berbisnis di Jerman ternyata melakukan operasi karena penyakitnya. Choi Kwang-min yang merupakan sekretaris ayah Min Hyuk disuruh untuk tidak memberitahu anaknya. Agar bisa kembali stabil, Min Hyuk harus mendapat kembali hotelnya yang kini berada di tangan Do-hun. Kejatuhan Min Hyuk pun disambut bahagia oleh Do-hun. Yujong yang mengetahui itu berusaha mengubah beberapa resepnya agar restoran ini bisa mendapat banyak penghasilan. Min Hyuk yang berada di titik terendahnya menanyakan apakah Yujong juga akan meninggalkannya setelah mendapat keinginannya. Tentu perkataan itu dibantah oleh Yujong karena selama ini ia selalu menuruti perintah Min Hyuk. Jika Min Hyuk menyuruhnya pergi, maka saat itulah Yujong akan pergi. Kata-kata itu membuat Min Hyuk terbawa suasana dan perlahan-lahan mendekatkan dirinya pada Yujong.
Pendekatan yang dilakukan Min Hyuk lantas membuatnya menerima penolakan. Min Hyuk pun berpura-pura mencoba saus buatan Yoo Jong yang ada tepat di depannya, sehingga suasana pun terasa tidak canggung sama sekali. Min Hyuk lagi-lagi menerima kabar buruk dari Kwang Min yang mengatakan harus menjual restoran itu untuk kestabilan perusahaan. Tentu saja Min Hyuk tak bisa membiarkannya dan berusaha memikirkan cara lainnya. Keesokannya Min Hyuk malah iri melihat anak kecil dinyanyikan lagu ulang tahun oleh Yoo Jong, yang ternyata hari itu juga merupakan hari ulang tahunnya. Di hari itu pula Min Hyuk mendapat kabar bahwa kamera black box telah diperbaiki, dan ia pun memanggil Do Hun untuk menonton rekaman itu bersamanya. Meski sempat tersudutkan, Do Hun berusaha tenang dengan mengatakan bahwa rekaman ini tidak bisa dijadikan bukti, karena jalanan itu bukanlah lokasi kejadian. Pada akhirnya Do Hun benar-benar ketakutan dan menemui Yoo Jong dengan penuh kemarahannya. Sementara Min Hyuk menemui jaksa kenalannya untuk mencari tahu cara agar bisa mengajukan banding kasus itu. Min Hyuk kembali bertingkah kekanak-kanakan dengan menyuruh Yoo Jong untuk latihan menyanyikan lagu ulang tahun, yang sebenarnya bertujuan untuk mendapat nyanyian dari Yoo Jong di hari ulang tahunnya ini. Diam-diam Kwang Soo mengabdikan momen itu melalui sebuah foto. Setibanya datang Seon yang melihat kejadian itu dan pergi begitu saja setelah memberi Min Hyuk kado dan ucapan ulang tahun. Yoo Jong pun hanya terdiam kaget mengetahui bahwa hari ini adalah ulang tahun Min Hyuk. Keesokannya Yoo Jong dan Min Hyuk mengunjungi rumah investor untuk restoran mereka. Di sana ternyata ada kehadiran Do Hun yang ingin menjatuhkan restoran itu. Dengan semangatnya, Yoo Jong berusaha menarik hati investor lewat resep-resepnya. Meskipun rasa itu disukai oleh investor, namun fakta sakitnya ayah Min Hyuk malah mengacaukan situasi, sehingga keputusan untuk menginvestasi restoran itu masih belum ditentukan. Untuk pertama kalinya, Yoo Jong memberi roti buatannya pada Min Hyuk dan mengajaknya untuk makan bersama sebagai perayaan ulang tahunnya. Lagi-lagi teman Yoo Jong harus melihat kehadiran pria ini dan menyambut ulang tahunnya dengan pukulan khas mereka. Di sana Min Hyuk malah diabaikan karena ketampanan Kwang Soo yang lebih menarik perhatian para wanita itu. Ia pun menikmati waktunya sendiri sembari memakan roti buatan Yoo Jong. Setelah seminggu berlalu, Yoo Jong mengunjungi investor mereka tanpa janji dan hanya menitipkan sebuah kotak yang berisikan resep buatannya. Di waktu yang sama, Min Hyuk akhirnya menemukan fakta yang menyebabkan pertengkaran antara Yoo Jong dan Do Hun. Ia akhirnya mengerti rasa sakit yang dialami oleh Yoo Jong itu. Min Hyuk lagi-lagi memanggil Do Hun dan beradu mulut dengannya. Dari percakapan itu terungkap bahwa sebelum Min Hyuk berusaha menghentikan pembebasan bersyarat Yoo Jong, ternyata Do Hun lebih dulu merencanakannya dari awal. Sepertinya Do Hun merasa terganggu jika Yoo Jong terlalu cepat keluar dari penjara. Ia takut kesalahannya itu ketahuan sehingga rela menyewa orang dan mengorbankan anaknya sendiri. Kwang Min memberi selamat atas keberhasilan Min Hyuk yang berhasil menarik investornya dan memuji ketekunan dari Yoo Jong yang mampu mengubah pikiran investor itu. Di waktu yang sama, Shin Seon melakukan pemesanan makanan dari restoran Min Hyuk dan menyewa Yoo Jong sebagai pelayannya. Di sana, Min Hyuk yang diundang harus melihat kehadiran Yoo Jong seperti pembantu Seon. Min Hyuk pun hanya bisa meminta maaf padanya dan berterima kasih atas usaha Yoo Jong dalam menarik investor itu. Yoo Jong pun terasa bahagia mendengar kabar baik itu. Namun kedatangan Seon malah mengubah situasi.
Seon lagi-lagi harus melihat perhatian berlebihan Min Hyuk pada Yoo Jong. Seon kembali berulah dengan mengundang Do Hun untuk mempertemukan mereka berempat. Di sana Yoo Jong hanya bisa pergi setelah mengatakan kecocokan antara Min Hyuk dan Seon. Min Hyuk pun memaksa Yoo Jong untuk diantar pulang. Dan setelah sampai di sana, dengan mengejutkannya Min Hyuk mencium Yoo Jong secara tiba-tiba dan langsung dengan cepat ditolak oleh Yoo Jong. Namun ketika Min Hyuk menatap Yoo Jong dengan tatapan tulusnya, Yoo Jong pun hanya mampu berdiam diri. Perlakuan tulus Min Hyuk itu malah dianggap hanya sebuah kesalahan bagi Yoo Jong. Dengan cepatnya Min Hyuk membantah itu dan mengungkapkan perasaan tulusnya. Lagi-lagi Min Hyuk hanya bisa menangis tertawa setelah sadar bahwa cintanya sedalam ini pada Yoo Jong. Sementara Yoo Jong terlihat sangat kaget dengan kejadian tadi. Keesokannya, Yoo Jong berusaha menenangkan seorang anak lelaki yang terus menangis di restoran. Namun ketika ia melihat baju yang mirip dengan selimut anaknya, tanpa sadar Yoo Jong kembali meneteskan air mata kerinduan. Min Hyuk menemui Yoo Jong yang sedang menenangkan dirinya. Di sana Yoo Jong terlihat sangat menghindari Min Hyuk. Dengan lembutnya Min Hyuk berkata bahwa hari ini sebenarnya ia sangat sibuk. Namun ia menyempatkan waktunya untuk datang melihat wajah Yoo Jong. Ia pun merasa sudah cukup dan memutuskan untuk pergi. Setelah beberapa hari berlalu, Kwang Soo mendatangi Yoo Jong dan memberitahunya bahwa sekarang ini Min Hyuk sedang sakit. Kwang Soo meminta tolong pada Yoo Jong untuk bisa menjaga Min Hyuk karena dia harus bekerja. Saat menjaganya, Yoo Jong tertarik melihat kotak musik yang menjadi kenangan Min Hyuk bersama ibunya. Min Hyuk pun melarang Yoo Jong menyentuhnya dan bertanya alasan Yoo Jong berada di tempat itu. Di sana Min Hyuk menjelaskan bahwa ia sangat takut mendengar suara dari kotak musik milik ibunya, karena selama ini ia menganggap ibunya meninggal karena dirinya. Yoo Jong yang juga seorang ibu memberi penghiburan pada Min Hyuk, yang lantas membuat Min Hyuk menangis di pelukan Yoo Jong. Keesokannya, An Do Hun memberikan surat persetujuan pada Yoo Jong yang berhasil mendapat investasi untuk restoran Min Hyuk. Dalam kesempatan itu, Do Hun meminta Yoo Jong untuk memberitahu Min Hyuk agar bisa meminta maaf dan berlutut pada JH yang dipukulnya di hari itu, karena JH rupanya melayangkan tuntutan kekerasan pada Min Hyuk. Tak ingin masalah menjadi besar, Yoo Jong pun menemui JH dan meminta maaf sambil berlutut di sana. Usaha Yoo Jong tidak sia-sia ketika JH menarik tuntutannya pada Min Hyuk. Min Hyuk yang mengetahui itu tentu saja membuatnya marah dan tak terima melihat Yoo Jong terlalu direndahkan. Namun Yoo Jong malah berbeda pendapat. Baginya hal seperti itu sudah sangat biasa dan tidak ada apa-apanya. Min Hyuk pun sekali lagi memohon pada Yoo Jong untuk tidak melakukan hal rendah itu lagi. Di sana pun Min Hyuk bertanya apakah Yoo Jong melakukan ini karenanya. Yang dijawab Yoo Jong bahwa tidak ada alasan lain selain merasa terganggu karena kejadian itu memang terjadi disebabkan oleh Yoo Jong sendiri. Setelah sekian lama, ayah Min Hyuk akhirnya tiba dalam keadaan yang masih tidak sehat. Di sana pula, Kwang Min memberitahu ayah Min Hyuk tentang Min Hyuk yang lagi-lagi terlibat dalam masalah wanita. Yoo Jong pun dipertemukan dengan ayah Min Hyuk dengan kehadiran Do Hun dan Seon di sana. Seperti yang sudah ditebak, Yoo Jong dilarang untuk menemui Min Hyuk lagi, mengingat ia akan segera menikah dengan Seon. Min Hyuk pun datang dan membuat kerusuhan di sana. Ia terus membentak Yoo Jong yang lagi-lagi merendahkan dirinya.
Min Hyuk mempertegas pada ayahnya bahwa ia tidak akan menikahi Seon dan mengancamnya akan bertindak jika ayahnya mengganggu Yoo Jong lagi. Min Hyuk mendatangi Yoo Jong dan berkata tidak peduli jika dia diusir dari keluarganya. Karena itu ia hanya menginginkan agar Yoo Jong tidak lagi bersembunyi. Yoo Jong lagi-lagi mengingatkan Min Hyuk bahwa dia adalah pembunuh Ji-hee. Di hari kejadian itu sebenarnya Yoo Jong merasa yang ditabraknya itu bukan sekedar tong besar saja. Namun karena itu adalah hari bahagianya, ia pun turut mengabaikannya. Karena itulah jika melihat Min Hyuk, Yoo Jong merasa sesak atas rasa bersalah itu. Jika saja ia lebih menaruh perhatian saat itu, mungkin Ji-hee masih berada di samping Min Hyuk. Pada akhirnya, perkataan itu benar-benar membuat Min Hyuk terbungkam dan memutuskan untuk pergi. Di sana pun, Kwang-soo memberitahu Min Hyuk bahwa ia telah menemukan sopir truk yang hampir menabrak mobil Yoo Jong di hari kejadian. Yoo Jong yang mengunjungi Abu Ji-hee lagi-lagi terus meminta maaf padanya. Min Hyuk ternyata juga berada di sana dan melihat kehadiran Yoo Jong. Min Hyuk pun meminta maaf pada Ji-hee karena ia benar-benar tak ingin melepaskan wanitanya lagi. Pada akhirnya, Yoo Jong pun mengikuti kata hatinya dan memegang erat tangan Min Hyuk. Min Hyuk dan Yoo Jong kini menjadi sepasang kekasih. Gambaran yang dilihat Chaeyoung itu pun turut membuatnya senang dan bahagia. Min Hyuk yang benar-benar sangat ingin melindungi Yoo Jong kembali menegaskan pada ayahnya bahwa ia akan pergi setelah menyelesaikan semua pekerjaannya. Melihat kegigihan Min Hyuk, ayahnya merasa bahwa sikap anaknya kali ini sangatlah bersungguh-sungguh. Ia pun menyuruh Kwang Min untuk mencari tahu sosok Yoo Jong itu. Sementara itu, Yoo Jong berhasil mendapatkan foto CCTV yang menampilkan Do-hun dan ayahnya. Yoo Jong pun menemui Do-hun dan hanya mampu memarahi lelaki itu yang tega membuang ayah Yoo Jong. Tetapi di sana Do-hun malah kembali membentaknya dengan menyuruh Yoo Jong untuk sadar diri. Do-hun mengatakan bahwa ayah Min Hyuk sebentar lagi akan mengetahui semua kehidupan Yoo Jong melalui kertas yang akan dibaginya. Do-hun mengejek Yoo Jong dengan berkata bahwa pada akhirnya cinta mereka itu hanya akan menghancurkan Min Hyuk. Di malam hari, Min Hyuk menunggu kedatangan Yoo Jong hingga membuat mereka berakhir menikmati kencan bersama. Keesokannya di restoran, Kwang Min kembali menyadarkan Min Hyuk bahwa dia adalah pewaris perusahaan ayahnya. Karena itu, ia pun memberinya kunci brankas perusahaan yang berisi dokumen penting yang diincar oleh Do-hun selama ini untuk menjatuhkan perusahaannya. Di tempat itu ada Yoo Jong yang mendengarnya. Yoo Jong baru sadar bahwa Do-hun adalah sosok orang yang berkuasa dan bisa menghancurkan Min Hyuk kapan saja. Tepat saat itu, Min Hyuk muncul di depannya dan menyadari wajah Yoo Jong yang penuh kekhawatiran. Senyuman Yoo Jong pun berhasil menjadi kekuatan bagi Min Hyuk. Di dokumen itu, Min Hyuk menjumpai keterlibatan Seon di dalamnya, sehingga ia pun menemui wanita itu. Di sana pun dengan emosinya Seon mengakui perasaannya pada Min Hyuk. Selama ini yang diinginkan Seon hanyalah Min Hyuk seorang. Namun pada akhirnya pengakuan itu disambut kata maaf oleh Min Hyuk. Di sisi lain, Yoo Jong mendatangi restoran orang tua Do-hun yang tentu saja tak disambut baik oleh ibunya. Untuk pertama kalinya, Yoo Jong bersikap dingin dan memaksa untuk dilayani dengan baik. Do-hun yang melihat kehadiran Yoo Jong pun menyeretnya keluar. Di sana terlihat dokumen tuntutan yang ditujukan Yoo Jong pada Do-hun.
Dohun sendiri kembali memperingati Yujong bahwa tuntutan itu tidak berguna untuk orang sepertinya. Keesokannya, ayah Dohun mendatangi kantor anaknya setelah melihat dokumen tuntutan Yujong pada Dohun mengenai kasus hilangnya ayah Yujong. Di sana Dohun mengatakan bahwa ini hanyalah balas dendam Yujong karena tak terima mereka putus. Ia juga menambah bahwa Yujong telah berubah. Namun berbeda dengan pandangan ayahnya yang lebih melihat anaknya inilah yang sangat berubah. Dari kejadian itu, Dohun mengatakan sekali lagi pada Yujong bahwa hilangnya ayahnya hanya sekedar kecelakaan semata. Tak ingin terlibat masalah akibat tuntutan itu, Dohun pun berlutut meminta maaf pada Yujong. Tapi tetap saja hal ini tak mengubah pikiran Yujong dan malah semakin memalukan bagi Dohun ketika Chaeyoung menyiraminya air. Kwangsu memberi informasi lebih tentang sopir truk itu. Di malam kejadian, ternyata sopir itu mengambil tong besar yang Yujong pinggirkan karena tak ingin terlibat masalah akibat muatan lebih di truknya. Sehingga tong itu tak dijumpai di tempat kejadian dan menyebabkan Yujong tak bisa membela diri saat itu. Min Hyuk pun memberi sebuah hadiah pada Dohun berupa rekaman suara dari kesaksian dari sopir truk itu. Dohun secara terang-terangan menunjukkan pengkhianatannya untuk keluarga Min Hyuk dengan melaporkan dana ilegal yang digunakan perusahaan mereka. Dan ini ternyata semua dikarenakan Dohun tak ingin jatuh sendiri. Ia juga berharap bisa berakhir di penjara bersama Min Hyuk. Dalam keadaan seperti itu, Min Hyuk masih saja menyempatkan waktunya untuk menemui Yujong. Mereka pun saling memberi semangat dan menguatkan diri satu sama lain. Sementara Dohun kembali menunjukkan perasaannya pada Seon agar bisa berhenti mengejar Min Hyuk lagi. Namun Seon tetap menolaknya dan tetap memilih untuk menikah dengan Min Hyuk meski tak akan mendapat cintanya. Sebuah berita tentang Dohun menggelapkan uang berhasil membuatnya tersudutkan. Namun ia malah memprovokasi Min Hyuk dengan mengakui dengan mulutnya sendiri bahwa dia adalah orang yang membunuh Jihi. Walaupun begitu, Min Hyuk tetap berhasil menahan emosinya. Setiap harinya, Min Hyuk harus mendengar orang-orang yang menyuruhnya untuk meninggalkan Yujong dan berfokus pada pernikahannya saja. Karena pernikahan itu hanyalah satu-satunya jalan untuk membangkitkan kembali perusahaan mereka. Hari-hari yang memenatkan itu justru membawa Min Hyuk untuk menghabiskan waktu bersama Yujong. Di satu hari yang menyenangkan dan membahagiakan berhasil membuat mereka melupakan masalah itu. Di sana pun Yujong dan Min Hyuk menghabiskan malam bersama. Namun ketika pagi tiba, Yujong memutuskan meninggalkan Min Hyuk demi kebaikannya. Min Hyuk pun tersadar dengan situasi itu dan tersenyum menangis ketika menyadari bahwa cinta yang hadir padanya selalu semenyakitkan ini. Min Hyuk pun kembali ke dunianya dengan menyiapkan acara pernikahannya bersama Seon. Sementara Yujong terlihat bahagia melihat restoran mereka yang kembali melambung, meski ia sudah berhenti bekerja di sana. Di restoran orang tua Dohun dipenuhi oleh wartawan yang ingin tahu masalah penggelapan Dohun di perusahaan. Di sana pun ada Yujong yang dibentak-bentak ibu Dohun untuk keluar dari situ. Takut pembicaraan mereka didengar, ibu Dohun menyeret Yujong dan malah menyebutnya sebagai seorang pembunuh. Yujong pun akhirnya membalas dengan memberitahu semua kebenaran itu, bahwa anak mereka lah sosok pembunuh So Ji-hee dan ayahnya.
Di kesempatan itu, Yujong yang berusaha memberitahu wartawan terus dihalang oleh Ibu Dohun yang tak ingin merusak nama anaknya. Tepat saat itu, Ibu Dohun mengungkit anak Yujong dan mengatakan akan mempertemukan mereka. Terungkaplah bahwa Ibu Dohun ternyata diam-diam menyembunyikan fakta anak Yujong yang ternyata masih hidup. Dohun dan ayahnya pun tak mengetahui hal itu dan membuat mereka kaget dengan rahasia yang disembunyikan oleh ibunya sendiri. Ibu Dohun malah mengatakan bahwa ini semua demi Yujong. Ia tak ingin anak itu harus hidup bersama ibunya yang merupakan seorang pembunuh. Dengan marahnya, Yujong berteriak dan menangis menanyakan keberadaan anaknya itu. Sunny saat ini hidup bersama orang yang mengadopsinya. Yujong pun hanya bisa menangis dan menggila ketika ia tak bisa merebut anaknya itu. Dohun juga hanya bisa terdiam melihat anaknya yang ternyata masih hidup. Ibu Dohun lagi-lagi membela diri bahwa ia kasihan melihat teman dari kenalannya yang sangat ingin mempunyai seorang anak. Hingga ia pun memberi cucunya itu pada orang lain dengan memalsukan surat adopsi dan surat kematian. Karena dokumen palsu itu pun Ibu Dohun ditangkap polisi. Di kantor polisi, Yujong mengunjunginya dan hanya bisa membentak wanita tua itu. Hanya karena ia tak ingin anaknya menikahi Yujong, bisa-bisanya ia mengorbankan cucunya sendiri. Ibu Dohun pun hanya bisa menangis menyadari perbuatannya. Sementara itu, ibu angkat anak Yujong memohon sambil berlutut padanya agar tidak mengambil anak yang terlanjur ia sayangi. Melihat tangisan itu, Yujong yang dipenuhi air mata juga tak ingin menyerah pada anaknya. Kedua ibu yang sangat mencintai anak itu harus menerima kenyataan untuk mengikhlaskan anak yang mereka cintai. Kwangsu memberitahu Min Hyuk kabar yang mana anak Yujong masih hidup. Diam-diam Min Hyuk hanya mampu melihat Yujong dari kejauhan. Yujong lagi-lagi banjir air mata ketika merasa malu tidak mengetahui apa-apa tentang anaknya. Begitu juga dengan Dohun yang terlihat penuh dengan penyesalan. Kebahagiaan yang dulunya diharapkan Dohun pada akhirnya lenyap akibat keserakahannya. Kesadarannya itu pun hanya bisa membuatnya menangis menyalahkan diri dan meminta maaf pada Yujong. Pada akhirnya, Yujong lebih memilih membiarkan anaknya bersama keluarga baru yang lebih baik dan membahagiakan anaknya. Sementara itu, Min Hyuk terlihat lelah melihat hubungannya dengan Seon, hingga membuatnya membicarakan masa kecil mereka yang penuh dengan kepolosan dan kebahagiaan. Mereka berlinang air mata mengingat hubungan masa lalu mereka sebagai seorang teman. Lagi-lagi, Min Hyuk hanya bisa meminta maaf melihat Seon yang menjadi seperti ini karenanya. Keesokannya, Seon menemui Min Hyuk dan memilih untuk tidak menikahi pria yang tidak mencintainya. Seon memutuskan memulai hidup baru dengan mencoba menghapus perasaannya pada Min Hyuk. Di sisi lain, Kwangsu memberi surat kepemilikan gedung roti pada Yujong dan memberitahu bahwa hari ini Min Hyuk akan pergi ke luar negeri untuk memulai perusahaannya dari bawah. Yujong pun segera mencari keberadaan Min Hyuk di bandara. Namun di sana mereka lebih memilih berpisah tanpa tangisan lagi. Dohun menemui Seon dan mengakui padanya bahwa dia adalah sosok orang yang membunuh Jihi. Tapi perkataan itu dibantah oleh Seon dan mengatakan bahwa dialah pembunuh sebenarnya. Di malam kejadian, rupanya Jihi bertemu dengan Seon di kafe itu. Seon menjadi orang pertama yang mengetahui bahwa Jihi sedang hamil. Ia pun menyuruh Jihi untuk melahirkan dan akan membesarkan anak itu.
Dan setelah itu, Seon berharap Ji-hee pergi sejauh mungkin dari hidup Min-hyuk sampai ia mati. Hingga saat ini, Seon dipenuhi rasa bersalah atas perkataannya yang menjadi kenyataan. Namun Do-hun mempertegaskannya bahwa dialah pembunuh sebenarnya. Mereka pun berpisah dengan kata terima kasih. Do-hun merelakan profesinya dan melakukan persidangan atas 2 kejahatan, yaitu membuang ayah Yoo-jong hingga menyebabkan kematian dan kasus tabrak lari yang juga menyebabkan kematian Ji-hee. Do-hun pun akhirnya mengakui semua kesalahannya itu. Beberapa tahun pun telah berlalu. Min-hyuk telah kembali ke Korea dan menemui sosok CEO perusahaannya yang tidak lain adalah Kwang Min. Ia pun dibuat terbungkam melihat adik tirinya berkencan dengan pria itu, dan malah semakin kaget melihat Kwang Soo yang berpacaran dengan Harry. Di waktu yang sama, Do-hun mendapat surat berupa lukisan dari Seon. Sementara Yoo-jong sibuk mengelola toko rotinya bersama Chaeyoung. Di pagi itu, ia disambut dengan Sandra yang terlihat sedang hamil, dan sosok Kwang Soo yang terlihat sangat berbeda ketika jatuh cinta. Di sana pun terjadi kerusuhan ketika Sandra ingin melahirkan. Tak lama, Yoo-jong kedatangan sosok Min-hyuk yang ia rindukan selama ini. Di sana pun untuk pertama kalinya Yoo-jong menyebut nama Min-hyuk, bukan sebutan direktur lagi. Mereka pun saling melepaskan kerinduan setelah sekian lama berpisah. Dan pada akhirnya cinta yang berawal dari balas dendam itu berakhir menjadi sebuah kebahagiaan bagi mereka berdua.